Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan video yang lalu. Yang sebelumnya sudah membahas terkait dengan keseimbangan partikel pada soal yang seperti ini. Ya, kemarin prosesnya tentu lumayan panjang. Di antara teman-teman mungkin ada yang bertanya, ada nggak cara yang lebih simpel? Tentu ada. Nah, namun untuk mendapatkan formula atau rumus yang singkat, kita perhatikan persamaan 1 dan 2 yang kita peroleh pada video yang lalu, ya. Di persamaan 1 kita miliki ini, ya. T1 sama dengan T2 cos beta per cos alpha. Persamaan 2-nya kita dapatkan T1 sin alpha plus T2 sin beta sama dengan W atau sama dengan Mg. Lalu bagaimana untuk mendapatkan rumus cepatnya? Oke, sebelum ke rumus cepat, ini saya gambarkan ilustrasinya ya. Vektor gaya yang ada pada gambar ini ya, kira-kira seperti ini. T1, T2, kemudian T1, T2 ini yang menahan beban W. Kira-kira seperti ini asumsi gambarnya ya. Nah, baik, kita lanjutkan. Kita perhatikan persamaan 2. T1 sin alpha plus T2 sin beta sama dengan W. T1, ada T1 di sini dan kita miliki T1 juga ada pada persamaan 1, sehingga T1 yang ada di persamaan 2 ini ya, bisa kita ganti dengan informasi yang ada di persamaan 1. Istilahnya kita substitusi ya, kita ganti sehingga T1 besarnya adalah T2 cos beta gitu ya, T2 cos beta per cos alpha begitu, ditambah ya, ini tetap T2 sin beta sama dengan W. Oke ya, sampai sini ya. Kenapa kita ganti T1-nya? Karena agar variabelnya sama-sama memiliki T2 sehingga nanti bisa kita operasikan penjumlahannya. Oke, sorry ketinggalan ya. Ini ada sin alfanya ketinggalan. Ini kan baru nilai T1. Ya, nah, sin alfa ditambah T2 sin beta sama dengan oke. Nah, di sini ada pecahan per cos alpha sehingga saya mau hilangkan per cos alpha dengan cara mengali semua ruas dengan dikali cos alpha. Sehingga kita dapatkan ya, bagian ini cos alfanya hilang kan? Sehingga nilainya di T2, saya rapikan bentuknya sin alpha cos beta ya kan? Boleh sampai sini ya. Plus T2 sin beta dikali cos alpha sama dengan W cos alpha. Gini ya bentuknya. Ada sama-sama T2 kita keluarkan. Ya, kita keluarkan T2, kita keluarkan sehingga jadi sin alpha cos beta plus, ini saya balik yang sininya, cos alpha, biar alpha dulu begitu maksud saya. Nah, sin beta. Oke, sama dengan W cos alpha. Oke. Jikalau teman-teman sudah pernah belajar tentang trigonometri, bentuk ini ya, sin cos plus cosin itu besarnya sama dengan sin alpha plus beta ya. Ini aturan di trigonometri, teman-teman bisa cek di materi pelajaran matematika. Nah, ini besarnya W cos alpha. Oke, kita sudah hampir mendekati. Oke, nah sementara ini kita bisa save dulu ya, atau kita bentuk perbandingan ya, karena nanti rumus cepatnya bentuknya perbandingan. Bagaimana perbandingannya?
kita kali silang. Yang sin di sini jadi pembagi di sini, cos di sini jadi pembagi di sini. Oke, sehingga kita dapatkan besarnya T2 per cos alfa begitu sama dengan W per sin alfa plus beta. Oke, ini sudah dapat nih. Kita sebut saja nih persamaan berapa? Persamaan 3 ya. Persamaan 3. Oke. Jadi kita sudah bisa dapat nih nilai tegangan tali 2 dengan perbandingan ini. Lalu bagaimana dengan T1-nya? T1-nya kembali masukkan ke persamaan 1. Ya. Persamaan 1 dengan mengganti bentuk T2. Oke. Bagian sini saya hapus. Ya, mudah-mudahan masih muat. Oke. Ini ya. Nah, dari sini kita bentuk ubah lagi untuk mengganti nilai T2 di sini, ya. T2-nya besarnya sama dengan, biar tidak bingung. Berarti W cos alfa begitu per sin alfa plus beta begitu ya. Ini. Nah, kita masukkan ke dalam bentuk persamaan yang pertama. Oke, manfaatkan space yang ada. Saya ganti saja pakai tinta hitam untuk membedakan. Oke ya. Ini ya kan gitu ya. Ubah T2-nya dengan menggunakan data ini. Saya tulis dulu T1. Ya, berarti sama dengan T2 apa nilainya ini ya? W cos alfa per sin alfa plus beta. Saya tulis dulu. W cos alfa per sin alfa plus beta. Oke ya. Masih ada cos A, cos beta per cos alfa. Saya tulis lagi. Cos beta per cos alfa. Oke. Kita dapati informasi yang menarik di sana kan? Nah, menarik maksudnya apa? Bisa coret ya. Nih. Cos alfa akar-akaran dengan ini kan gitu. Oke, sehingga kita dapati bentuknya ya, bentuk persamaannya menjadi mirip seperti perbandingan yang 3 ini ya. Nah, berarti cos betanya kita pindahkan ke pembagi T1 kan, sehingga jadinya T1 per cos beta begitu kan, sama dengan W per sin alfa plus beta. Oke, lihat. Sini ada W per sin alfa plus beta. Di sini juga ada W per sin alfa plus beta. Sehingga kalau kita ini sebut persamaan 4 gitu ya, maka persamaan 4 ini juga bisa kita sambungkan menjadi 3 bentuk kan. Ya, maksud saya gini. Ini kan sama dengan W per sin alfa plus beta, berarti sama dengan ini kan. Berarti sama dengan T2. Maka persamaan 3 dan 4 bisa digabungkan, maksud saya bisa digabungkan menjadi T1 per ya T1 per cos beta sama dengan T2 per cos alfa sama dengan W per sin alfa plus beta. Oke. Nah, seperti ini. Nah, ini bentuk rumus cepatnya. Tapi ada juga yang menuliskannya dalam bentuk yang lain. Bentuknya jadi aturan sinus ya. Jadi aturannya sinus semua. Ya, kita tahu ada aturan sinus yang mengatakan begini, bahwa kosinus A, ya misalkan ada kosinus A, itu besarnya sama dengan sinus dari 90
plus A. Ya. Ini aturan trigonometri. Ya, aturan trigonometri lagi. Ya, jangan tanyakan di sini. Ya. Bahasanya menyimpang. Ya, sehingga bentuk ini ya bisa kita ubah menjadi T1 per sinus dari 90 plus beta gitu kan, sama dengan T2 per sin 90 plus alfa sama dengan W per sin alfa plus beta. Ya, kira-kira seperti itu. Sebentar. Oke ya, perhatikan ini T1 per sin 90 plus beta. Ya, beta ada di mana? Beta ada di sini. T1 ada di sini, beta di sini. 90 nya berarti mana? 90 nya ini kan berarti kan? Ini 90. Ya. Maka sebenarnya bisa kembali sederhanakan dengan mengganti ini nih. Ya kan? Ini beta plus 90, misalkan kita sebut ini sudut A. Ya, lihat juga T2 di sini. Pembaginya sin 90 plus alfa, alfanya di mana? Ada di sini. 90-nya mana ini? Maka ini juga bisa kita sebut saja. Ini misalkan sudut B, ya, sudut yang berhadapan. Jadi T1 berbanding dengan sinus dari sudut yang berhadapan sama dengan nilainya dengan T2 berbanding dengan sudut yang berhadapan, ya kan? Sama dengan W sinus plus alfa plus beta. Ya, sebenarnya kalau secara hitungan trigonometri besarnya juga akan sama dengan sudut yang berhadapan. Sini kita sebut saja sudut C, begitu ya. Sehingga kalau kita mau sederhanakan kembali seluruhnya, ya, bentuknya ini karena nggak muat, izin saya hapus dulu, ya, di bagian sini. Ya. Nah, ya, mau hapus. Kita dapati besarnya menjadi T1 per sinus A sama dengan T2 per sinus B sama dengan W per sinus C. Nah, jadi ini rumus cepatnya, ya, rumus cepatnya untuk mengatasi soal benda yang digantung dengan dua buah benda yang kira-kira bentuknya seperti ini. Oke, demikian pembahasan rumus cepat kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.